Halo, gua Yoga dari Bandung, umur 19 tahun. Nama gue Gatvan Davin, umur 19 tahun dari Bandung. Halo, gua Ilham dari Jakarta. Kalau story gua terjun ke bisnis mungkin dari ini ya, dari ibu. Soalnya dulu ibu tuh suka jualan Tupperware, dulu kan emang lagi booming juga kan. Nah, gua kayaknya ada titisan-titisan jualan gitu deh. Kalau gue sendiri sebenarnya nggak ada bidang ilmu bisnis ya. Cuma karena gue diajak-ajak temen aja, jadi kayak ya ikut-ikut aja, kayak buat pengalaman juga lah ke depannya. Kalau gua nggak beda jauh sama dia, sama-sama ikut ke bawah arus. Ke bawah arus. Jadi Uncle Bob itu sebuah produk brand minuman di Indonesia, dan kita mengadopsi perpaduan antara kreativitas dan minuman yang menyegarkan. Mungkin teman-teman semua belum pernah merasakan sensasi dari segarnya Uncle Bob, dan bisa dibilang Uncle Bob itu minuman soda dengan tulisan kopi yang memiliki rasa yang unik dan khas. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah cobain dulu aja biar tahu gimana sensasinya. Ya, kalau dari kita juga menjual kreativitas sih. Jadi selain dari kemasannya yang bagus ini, terus kita juga sering jual-jual juga stiker. Jadi kalau ada yang beli 2 tuh dapat stiker juga. Kepikiran dari mana sih? Kalau dari gua sendiri sih, gua keingat ini aja. Paman gua dulu tuh sering ngasih minuman gitu ke gua, dan minuman itu enak, dan gua terpikir kenapa kita nggak jualan minuman aja gitu. Terinspirasi bagi yang orang yang nggak bisa minum alkohol tapi pengen dapet vibes-nya ini. Jadi ya buat orang lain juga yang takut minum alkohol atau masih di bawah umur juga gitu, bisa lah minuman have fun sambil minum ini. Dan terakhir, kita sangat cinta paman. Ya, paman. Masih Uncle rilis pertama kali? Kapan ya? Pas ini, pas kita lagi liburan itu, kelas 12. Iya, jadi pas waktu kita kelas 12 SMA tuh kita tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu, dan Ada momentum libur panjang. momentum libur panjang juga. Hasil TBK ya? TPK enggak, sambil nunggu hasil. Ya, sambil nunggu hasil ujian juga, kita gimana sih ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena sering main sih. Karena kita sering main juga, terpikir kenapa sih kita nggak berbisnis aja gitu kan. Jadi dulu kan kita mainnya cuma sekedar main doang gitu ya, enggak Ya, kita juga main doang tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu. Kenapa nggak kita salurkan aja manfaat kita tuh, main-main kita jadi hal yang bermanfaat gitu, yang menghasilkan. ya gitu sih. Jadi untuk Angkal itu untuk saat ini masih ada di Bandung. Di Bandung. Tapi untuk jangan khawatir, untuk orang-orang yang di luar Bandung juga bisa memesan, tinggal cek aja IG-nya. Jadi teman-teman semua bisa cek kita di It's Uncle Bob. Ya, di situ kalian kalau mau pesan tinggal pesan aja di situ. Kenapa sih harus Uncle? Apa istimewanya Uncle Bob? Jadi untuk produk Uncle itu sangat istimewa ya, khususnya bagi kita ya. Iya. Soalnya kita selain menjual minuman, kita juga menjual yang tadi Ilham bilang, kreativitas. Jadi kita melahirkan sebuah seni yang mungkin nanti Bu lagi syuting Bu. Iya, jadi kalau menurut gua tuh Uncle tuh desainnya tuh udah paling niat lah. Jadi dibanding brand-brand lain tuh kita selalu mengeluarkan tema-tema tertentu setiap seasonnya ya. Jadi kalau season pertama itu apa, season gua. Jadi menurut gua tuh selain minumannya enak tuh, lu bisa nikmatin ininya sih, karya-karya yang dari kita gitu. Jadi selain kita semua membuat sebuah seni yang belum pernah teman-teman lihat semua, karena kita melahirkan sebuah seni yang kontroversial bisa dibilang ya. Bisa dibilang, jadi karena kita tuh temanya agak-agak kontroversi gitu, jadi agak menyentil. Jadi si Uncle ini resah sama kehidupan dunia sekarang, dan dicurahkan dalam bentuk komik-komik dari kita yang keluarkan ini, komik kecil gini. Jadi setiap rilisan Uncle Bob itu berbeda-beda
komiknya ya. Iya. Betul. Nah, dan itu juga mempunyai filosofi yang bermacam-macam gitu. Jadi lu semua kalau lihat tuh mungkin nggak ngerti, tapi kalau dipahami tuh wah ada pesan tersiratnya. Betul. Lanjut. Bisa diceritain nggak gimana perjalanan Uncle Bob sampai sekarang ini? Gimana? Kalau dari gua tuh kan kita tadi udah ceritain dari awal tentang terbentuknya itu kita lagi ngumpul bareng gitu kan, lagi libur panjang, terus kita lagi nongkrong gitu ngejelas, terus kita ngobrolin itu ke depannya ngapain sih, kita mau ngapain gitu kan, masa mau gini-gini terus. Terus kita tuh sempat mikir-mikir mau jual apa gitu kan, tadinya mau jual ini ya kaos gitu, tapi kayak karena kaos tuh jarang juga yang belinya kan, produk-produk lain juga banyak kan, brand-brand lain, jadi kita memutuskan untuk minuman gitu. Ya sama, karena kita lagi momentumnya nunggu hasil UTBK dan memang banyak hari libur juga. Dulu kan kita kan seringnya itu malah ke coffee shop. Iya, kita malah nongkrong di coffee shop gitu kan. Nah, karena kita hobinya ngopi gitu ya, kenapa sih nggak kita aja yang jual? Ya, kenapa nggak kita yang jual, itu bukan kita yang beli dari orang lain terus gitu kan. Ya sebagai media pembelajaran juga sih ya. Karena kita juga belum ada basic ini ya. Ya, kita semua tuh masih lulusan SMA gitu yang masih kurang ilmu-ilmunya, tapi kita berani terjun untuk menjual brand ini gitu. Ya karena ketika kita pengen belajar sesuatu, ya kita harus terjun dulu gitu. Ya, untuk saat ini sih penjualannya ini ya cepet banget ya. Gimana sih penjualannya? Penjualannya alhamdulillah seminggu kita habis. Enggak seminggu juga, 2 hari ya. Oh iya, 2 hari. 2 hari. Ya 2 hari kita udah habis ya. Habis. Jadi satu season tuh kita ngejualin berapa sih? Satu season 24. 24. Nah, satu season tuh kita jual 24 waktu udah lama banget ya, 2 bulan. Ya bulan apa ya? Tapi next kita bakal lebih banyak sih. Jadi waktu kita tuh sempat kaget juga, kita ngejual satu season 24 Ya. botol, terus akhirnya laku dalam 2 hari gitu. Terus kita mikir ini ke depan gimana nih, walau makin berat kan, makin gimana orang lain apa masih membeli produk kita nggak ke depannya gitu. Dan kita juga nggak akan memproduksi banyak-banyak juga, kita batasin beberapa pieces doang, soalnya kita pengen menjaga keeksklusifan ya. Iya, kita juga maksudnya nggak jual tiap hari. Jadi kalau orang temen lu pada mau pesan tuh ada hari-hari tertentu yang kita jual. Jadi nggak seakan-akan kita jual setiap hari, itu menjaga untuk keeksklusifan dari Uncle Bob. Dan setiap desainnya itu kan berbeda-beda setiap rilisannya ya. Setiap season beda-beda. Ya kita mau si produk ini eksklusif dan produk ini dinanti-nanti ya sama. Iya, jadi kopi. karena kalau menurut kita jualan per hari itu kan ada orang-orang nggak beli juga gitu kan. Nah, kalau kita jual bisa dibilang per minggu gitu kan orang-orang pasti pada nunggu kan. Nah, kalau dari desainer nih apa sih susahnya tuh gimana? Makanya dia ingin nanya. Oh iya. Untuk Uncle Bob sendiri yang buat konsepnya siapa ya? Kita pakai konsep apa sih yang ngomong? Ya karena ya itu tadi, ketika jadi kita membuat Uncle Bob itu karena berdasarkan keresahan di masyarakat kan. Nah, si keresahan itulah yang kita bikin dalam sebuah komik kecil ya. Jadi dari tadi juga gue udah jelasin bahwa gue sering dikasih minuman gitu sama paman gue, dan di situ gue masih teringat jokes paman gue, dan gue kasih tahu ke teman-teman gue yang akhirnya jadi konsep juga di situ. Untuk konsep jadi kan tadi dari paman gue ya, jadi ada jokes yang kecil-kecil gitu dari paman gue. Jadi kita obrolin bersama gimana cara nuangin jokes itu biar keterima di masyarakat gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu tentang konsep, dan untuk eksekusinya tuh dari teman kita sendiri tuh Ilham. Mana malah ngomong? Kalau eksekusi sih udah ada kan konsepnya. Dari komik kita nentuin temanya tuh apa dulu, dari yang kayak gitu-gitunya. Udah sih gampang. Iya, dan dia juga kuliah seni kan, jadi dia yang paling paham lah kalau dalam bentuk eksekusi gini. Kita kan yang bikin konsepnya. Uncle Bob sendiri kan tadi konsepnya keresahan ya. Nah, yang pertama tuh season pertama tentang korupsi. Kita semua kan pasti pada resah ya korupsi gitu, pada mereka udah ngambil uang negara tapi masih santai-santai. Ya udah kita tuangin aja daripada kita aksi yang maksudnya kita tuangkan aja dalam kreativitas. Nah, untuk season yang kedua tuh tentang aborsi ya kan. Nah, untuk filosofi tentang aborsi ini tuh jadi kita resah aja, ada banyak orang-orang yang anak-anak remaja yang belum sah untuk menikah, dia
segampang itu mengaborsi gitu kan. Di samping itu ada orang-orang yang sudah menikah tapi dia masih belum punya anak, belum dikasih. Jadi kayak di situ kan suatu kontradiksi ya. Ya udah kita tuangin aja ke dalam komik gitu. Dan emang kita melawan tapi nggak harus turun ke lapangan juga kan. Iya, jadi kita ini melawan dengan seni, dengan kreativitas aja. Jadi kayak orang-orang bisa baca juga, bisa sadar juga kalau manfaatnya kan kayak oh iya sadar juga ya tentang hal ini. dan mungkin teman-teman kalian juga nggak akan pernah nemuin konsep dari yang kayak kita buat ya. Iya, mungkin jarang lah kalau Ya. produk-produk minuman yang sampai berkonsep seniat ini, sampai ada filosofi komiknya dan lain-lain gitu. Jamin-jamin nggak ada ya. Ya kayaknya nggak ada lah. Proses penjualan dari awal sampai akhir itu gimana ya? Mungkin bisa jelasin sama Yoga kan. Jadi untuk prosesnya itu sendiri kita mulai dari pengambilan barang. Oke, sekarang hari Jumat, rencananya hari ini mau persiapan buat launching produk. Tapi sebelumnya kita ada kelas dulu dan nanti mungkin setelah Jumatan kita akan pergi ke rumah Ilham buat persiapan dari peralatan buat launching produk. Oke, sekarang udah beres Jumatannya jam 2 kira-kira rencananya bakal OTW ke rumah Ilham buat persiapan launching Uncle Bob. Nah, paling untuk anak-anak sendiri nanti pada ke rumah jam 5 lah, jam 5 jam 6 bakal persiapan juga buat launching Uncle Bob. Mungkin ikutin aja kegiatan kita sampai launching. Bye. Udah sampai lagi nunggu sih. Kita mau ke Bandung Printing sekarang, ngeprint desain Anak Upin. Oke, kita lanjut dulu aja kegiatan kita. aman bro. Desain botol udah jadi, tinggal kita packaging sama desain Instagram. Oke, jadi hari ini kita udah print buat rekaman fotonya dan rencananya kita bakal lanjut buat cari packaging di Warwan. Stay tune di perjalanan kita buat launching Uncle Bob. Berkali-kali terulang, tak terbilang, ku temukan dirimu jatuh dalam lubang yang sama. Jadi kita udah sampai di rumah, kita akan cari packaging di sini, mudah-mudahan dapat harga yang terbaik buat produk kita. Let's go. Dari mulut yang tak mengenal cinta, diselimuti dusta. Oh yeah. Jadi kita udah nemu packaging buat botol. Mungkin untuk gambaran visualnya seperti kayak gini. Buat packaging. Let's go. Ya kalau dari gua kan kita tuh kurang lebih seminggu lah kita bikinin konsep gitu kan. Iya. Konsep season berikutnya apa nih? Akhirnya udah nemu seminggu itu brainstorm dan akhirnya kita ambil dari barang tadi udah jelasin juga. Kita juga sambil ngeksekusi, Ilham ngeksekusi tentang konsepnya gimana, warnanya apa semacam gitunya. Terus kita ngeprint juga gitu kan. Ya, Udah ngeprint kita pasang gitu. Kalau gua sebagai desainer sih cukup ini ya, cukup apa aja. Ya udah nggak usah lah. Kalau dari gua sebagai desainer sih gua nunggu brainstorming dulu, nunggu konsepnya jadi sampai matang baru eksekusi. Udah sih gitu aja. ya jadi untuk Uncle Bob sendiri itu kita proses dari awal produk itu polosan sampai siap jual itu sekitar seminggu ya. Ya semingguan lah. Seminggu. Jadi berawal dari brainstorming seminggu dan seminggu lagi buat persiapan packaging dan lain-lain. Dan minggu berikutnya baru kita mau mulai jual gitu. Dan karena emang permintaan pasar yang emang gila gitu kayak laku Iya banget rata-rata ya. tuh pembeli dari anak muda aja Iya. gitu. Anak-anak yang suka nongkrong lah ya. Anak-anak suka nongkrong mereka ya itu tadi kita juga pernah dapat pesanan gitu banyak dari mereka tuh lagi pada nginep gitu kan terus
mereka tuh pingin party gitulah, tapi ya nggak mau yang aneh-aneh gitu. Iya. Maksudnya masih Halal. masih halal dan terkendali. Jadi mereka tuh pada mesen ke kita, boleh nggak mesen segini berapa harganya gitu. Buat pas kita tanya buat apa, ini buat ada ketemuan gitu bareng-bareng ya. Itu sih kebanyakan dari pembeli kita tuh banyaknya ya barang-barang itu belinya. Iya, dan karena banyak yang bilang ini kayak minuman Hmm. padahal enggak, ini 100% halal. Udah pesan awal. Justru kita ini tuh nggak ada yang minum kita. Justru nggak ada minum alkohol gitu. Maka dari itu kita nggak berani minum alkohol gitu. Jadi kita minumnya yang kayak gini aja. Udah pasti aman dan menyenangkan. Dan udah pasti menyenangkan dan aman juga. Aman. Jadi ini Uncle Bob. Uncle Bob. Dijelasin perjalanan Uncle Bob dari awal sampai akhir. Kalau dari Uncle Bob sendiri, ada pesan buat para pebisnis di luar sana yang baru terjun ke dunia bisnis ya? Iya, kalau gua sendiri tuh ada banget gitu. Kalau dari gua tuh anak muda tuh harus kreatif sekreatif mungkin gitu. Kayak jangan suka nongkrong nggak jelas yang nggak bermanfaat. Terjunlah ke dunia bisnis. Apakah itu bisnis kaos atau bisnis apa yang bermanfaat, itu kan maksudnya di samping kebersamaan antar teman jadi erat juga, dan kita bisa ngasilin bareng-bareng juga gitu. Kalau dari gue sih, ketika kita pengen nyoba sesuatu, mending langsung terjun aja ya. Iya. Ya kayak bagaikannya aja kayak belajar renang tapi nggak mau nyebur ke kolam. Itu Nah, kan kalau aneh kan? urusan gagal kita pasti dapat gagal. Cuma bagaimana kita mengeksekusi gagal tersebut biar jadi lebih baik itu gimana? Menurut gua sih selama pandemi ini manfaatin waktu yang baik, salurkan kreativitas kalian ke yang kalian suka. Kalau kita kan sukanya ke bisnis, ya kan jadinya kita salurin. LOVE, that's not the love for me, but the LEAH, it still stays so